semuanya, kita dari kelompok 3. Ada saya Dina, saya Wiwi, saya Marcelin, Saya Elvito. Kemarin lu kecelakaan ya? Iya nih, tapi nggak terlalu parah sih. Emang gara-gara apa, Mi? Gak tahu nih, gua bawa motor, ternyata ada lubang. Kayaknya gara-gara jalannya rusak gak sih? Mungkin gara-gara hujan terus, jadi jalanannya bolong. Iya betul, jalanan tuh bisa bolong loh. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Kalau nggak salah, namanya pelapukan nggak sih? Pelapukan tuh emang apaan? Pelapukan itu proses perubahan atau penghancuran batuan dan tanah yang terjadi secara alami. Tapi gimana proses cara pelabukan di jalan raya terjadi? Nah, itu disebutnya hidrasi. Hidrasi itu disebabkan karena curah hujan yang terus-menerus terus terkena jalan raya. Jadi adanya penambahan air atau volume mineral dan mengakibatkan jalan raya menjadi lebih lunak dan mudah terdekomposisi. Apakah pelabukan cuma terjadi di jalan raya? Tidak, pelapukan dapat terjadi di mana saja karena adanya kontak dengan air, gas atmosfer, sinar matahari, dan organisme biologis seperti gurun, hutan hujan tropis, dan lereng curam. Oh gitu ya, oke. Tapi ya kalau dipikir-pikir adanya pelapukan berbahaya banget gak sih? Iya sih, Bismi aja sampai jatuh. Nggak cuma itu, pelabukan juga penyebab macet gak sih? Betul, apalagi kalau lagi macet-macetnya. Terus ada yang jatuh, jadi kecelakaan deh. Wah, makin parah tuh. Ditambah kalau macet, pasti polusi jadi nggak karuan tuh. Makanya harusnya pemerintah atau pengurus setempat mengumpulkan dana dan memperbaiki jalan tersebut agar tidak terjadi lagi pelapukan yang membuat kecelakaan. Kalau kayak gitu, ayo kita laporkan. Kalian pikir videonya udah selesai? Ya belum dong. Oke, langsung aja kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan pelapukan. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan yang disebabkan oleh faktor fisik seperti suhu, tekanan, dan kristalisasi garam. Pelapukan mekanik juga disebut pelapukan fisika. Pelapukan mekanik terdapat berbagai penyebab, yaitu perbedaan suhu udara, pembekuan udara, tekanan tinggi, pertumbuhan tanaman di atas batu, pembentukan kristalisasi garam di dalam batuan, dan adanya hewan. Contoh pelapukan mekanik yaitu batu yang berubah bentuk karena tetesan air yang terus-menerus, batuan di daerah gurun yang memuai saat siang hari dan mengurut saat malam hari, batuan karang di sekitar pantai yang rusak akibat kristal garam yang terbentuk dari penguapan air garam. Pelapukan mekanik menyebabkan batuan hancur dan lepas tanpa mengubah struktur batuan tersebut. Pelapukan kimiawi merupakan pelapukan yang menghancurkan massa batuan yang disertai perubahan struktur kimiawinya. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur. Pelapukan ini berlangsung dengan batuan, air, dan suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung zat asam, arang dapat dengan mudah melarutkan batu kapur. Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala kars. Di Indonesia, pelapukan yang banyak terjadi adalah pelapukan kimiawi. Hal ini karena di Indonesia banyak turun hujan.
Air hujan inilah yang memudahkan terjadinya pelapukan kimiawi. Pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Seperti bakteri, pelapukan biologis dapat bekerja sama dengan pelapukan fisika dengan melemahkan batuan atau memaparkannya pada kekuatan pelapukan fisika atau kimia. Aktivitas hewan dapat berkontribusi pada pelapukan. Misalnya hewan dapat berjalan di atas batu, merusaknya atau mengkikis permukaan, atau membawanya ke permukaan sehingga batu tersebut terkena kekuatan pelapukan lainnya. Beberapa hewan langsung menggali ke dalam batu. Cangkang pidok adalah moluska yang menggunakan cangkangnya untuk membuat lubang di batu sebagai tempat tinggal. Aktivitas manusia juga dapat menyebabkan terjadinya pelapukan biologis. Perbedaannya, dengan tanah longsor konstruksi penambangan dan penggalian akan memecah dan mengganggu sebagian besar batuan. Lalu lintas berjalan kaki di atas batu juga menyebabkan gesekan yang memecah partikel-partikel kecil. Dalam waktu lama, lalu lintas berjalan kaki dapat menyebabkan kausan signifikan pada permukaan batu. Ketiga, ada mikroorganisme dan lumut. Tidak semua pelapukan biologis terjadi secara kasat mata. Banyak mikroorganisme di dalam tanah dipertemukan batuan yang menyebabkan pelapukan. Beberapa bakteri memproses nutrisi dengan mengambil kombinasi nitrogen dari udara dan mineral, seperti silika, fosfor, dan kalsium dari batu. Dengan menghilangkan mineral ini, batuan melemah dan selanjutnya tanduk pada kekuatan pelapukan lain, seperti angin dan air. Penyebab pencemaran tanah lumut, kronologi simbiosis jamur dan gangguan mikroskopis yang tumbuh di atas batu juga berkontribusi terhadap pelapukan. Jamur pada lumut menghasilkan bahan kimia yang mencenah mineral di batu. Keempat, tumbuhan teotor yang retak oleh akar pohon merupakan contoh pelapukan akibat tumbuhan. Akar pohon, rempah, dan tanaman lain pada tumbuhan menjadi ruang-ruang kecil dan celah-celah di batuan. Ketika akar ini tumbuh, mereka membiarkan tekanan pada batu di sekitarnya, penyebabkan celah melebar atau bahkan retak. Akar tanaman juga dapat mengatasi batuan melalui proses kimia. Ketika akar mati membusuk, mereka melepaskan karbon dioksida yang terkadang diubah menjadi asam karbonat yang secara kimiawi mencegah batu menjadi tanah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pelapukan. Mula-mula ada suatu batu yang terus-menerus terkena tetesan dari air. Lalu air terkumpul di dalam celah batu tersebut. Lama-kelamaan air menjadi membeku dan mengembang, membuat retakan tengah batu menjadi lebar. Ketika es mencair, lalu mengkerut sehingga air semakin dalam masuk ke celah-celah tengah batu. Pada akhirnya, setelah air membeku, mengembang, mengerut secara berulang-ulang, dapat menyebabkan retakan semakin melebar dan menyebabkan batu menjadi pecah. Hal ini disebut dengan proses pelapukan. Jadi, pelapukan adalah proses alami penghancuran atau pelapisan batuan menjadi bagian yang lebih kecil akibat faktor lingkungan. Untuk teman-teman yang sering berkendara di jalan raya, tetap hati-hati ya, karena pelapukan bisa menyebabkan jalan raya menjadi rusak dan rusaknya jalan raya bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara bermotor. Bye! Tadi penjelasan pelapukan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.